Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 kelihatannya sih solid di permukaan. Tapi, kalau kita gali lebih dalam, ada sebuah lampu kuning yang menyala terang. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah data-data penting di balik angka pertumbuhan itu, dan yang paling penting, apa artinya ini buat portofolio investasi Anda. Selamat datang kembali. Analisis kali ini saya siapkan khusus untuk Anda, para investor, supaya kita semua bisa mengambil keputusan yang lebih tajam dan lebih cerdas. Yuk kita lihat datanya sama-sama untuk menavigasi lanskap ekonomi yang, jujur saja, penuh ketidakpastian ini. Oke, biar jelas dari awal ya, semua yang akan kita bahas ini bukan asumsi atau opini. Landasannya kuat, data statistik resmi terbaru dari BPS per Februari 2020, 6. Dokumen perencanaan pemerintah atau RPJMN, dan tentu saja outlook ekonomi global dari IMF. Jadi kita bicara fakta, kita bicara data. Mari kita mulai dengan angka utamanya. 5,11%. Inilah angka pertumbuhan PDB kita sepanjang tahun 2025. Sepintas angka ini kelihatan bagus ya, bahkan sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya. Tapi tunggu dulu, jangan berhenti sampai di situ. Mari kita bandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Nah, disinilah lampu kuning pertama mulai menyala. Realisasinya 5,11%, sementara target minimum dalam RPJMN itu 5,3%. Mungkin Anda berpikir, bedanya tipis, tapi selisih ini di tahun pertama pemerintahan baru adalah sebuah sinyal penting yang tidak bisa kita abaikan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruang mesin ekonomi kita? Sekarang, ayo kita buka kap mesinnya. Saat kita lihat lebih dalam, kita menemukan sesuatu yang aneh. Ada sebuah anomali struktural yang sangat menarik, tapi sekaligus juga mengkhawatirkan. Ada ketidakseimbangan yang cukup signifikan di antara sektor-sektor ekonomi kita. Dan inilah temuan yang mungkin paling bikin kaget. Siapa pahlawan pertumbuhan di 2025? Ternyata bukan industri manufaktur atau program hilirisasi yang selama ini digembar-gemborkan. Bukan. Lihat ini. Justru sektor jasa, seperti jasa perusahaan dan transportasi yang melesat paling kencang. Ini adalah sinyal yang sangat kuat bahwa motor penggerak utama ekonomi kita justru datang dari aktivitas domestik. Dan inilah anomali yang saya maksud. Di saat sektor jasa terbang tinggi, pilar utama strategi hilirisasi kita, yaitu sektor pertambangan, justru anjlok. Lihat angkanya, minus 0,66%. Ini bukan sekedar melambat loh, ini kontraksi. Ini adalah pukulan yang cukup telak bagi narasi bahwa komoditas akan terus jadi andalan utama kita. Pertanyaannya sekarang, kenapa bisa begini? Kenapa sektor tambang kita bisa sampai minus? Jawabannya, ternyata tidak hanya ada di dalam negeri. Kita perlu melihat keluar, ke panggung global, dan disinilah laporan dari IMF menjadi sangat relevan. Laporan IMF terbaru memberikan kita beberapa petunjuk penting. Pertama, dunia sedang lesu. Permintaan global, kata mereka, masih lemah. Tentu ini langsung menekan harga komoditas kita. Kedua, imbasnya langsung ke sektor energi dan mineral. Tapi, poin ketiga inilah yang paling menohok dan paling relevan buat kita. IMF secara spesifik memperingatkan risiko dari kebijakan industri yang digenjot besar-besaran, tapi targetnya kurang spesifik. Dan ini kutipannya langsung dari IMF, kebijakan industri bisa menjadi mahal dan mengganggu jika tidak ditargetkan secara presisi. Nah, ini kan seperti sindiran halus yang langsung mengarah ke strategi hilirisasi kita, ya kan? Jangan-jangan kontraksi di sektor tambang ini adalah gejala awal dari biaya mahal yang dimaksud oleh IMF. Oke, jadi tekanan dari luar itu nyata. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Kalau kita alihkan pandangan kita ke dalam negeri, ke fondasi domestik kita sendiri, ternyata ada retakan juga yang mulai terlihat. Lihat dua angka ini. Keduanya menunjukkan retakan lain. Belanja pemerintah cuma tumbuh 2,5%, padahal targetnya bisa mencapai 8,4%. Artinya apa? Artinya mesin stimulus fiskal dari pemerintah itu nyaris tidak berjalan. Lalu, di sisi lain, sektor konstruksi juga melambat, hanya tumbuh 3,81%. Ini juga masalah besar. Bagaimana kita mau mengakselerasi ekonomi kalau pembangunan infrastrukturnya sendiri melambat? Jadi, setelah kita lihat semua potongan puzzle-nya, sektor tambang yang minus, belanja pemerintah yang lesu, dan peringatan global dari IMF, apa artinya semua ini bagi target super ambisius kita untuk mencapai pertumbuhan 8% di tahun 2029? Ini adalah pertanyaan krusial bagi kita semua sebagai investor. Seberapa besar sih kesenjangan antara realitas yang kita hadapi sekarang dengan ambisi besar di masa depan? Mari kita coba ukur jaraknya. Dan inilah jawabannya. Tantangan terbesarnya ada di sini, di kesenjangan investasi.
Untuk bisa mencapai PDB 8%, kita butuh pertumbuhan investasi sebesar 9,65% setiap tahunnya. Realisasinya di 2025 cuma 5,09%, bahkan tidak sampai separuhnya. Ini adalah jurang yang sangat dalam. Bagi kita para investor, ini artinya kita harus super jeli dan selektif dalam mencari sektor mana yang masih bisa menarik investasi di tengah jalan yang terjal ini. Jadi, apa kesimpulannya? Angka 5,11% ini sekali lagi bukanlah sebuah bencana. Ini adalah awal yang solid. Tapi, kita harus super waspada terhadap dua lampu kuning yang berkedip sangat terang. Kontraksi di sektor pertambangan dan lesunya belanja pemerintah. Ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa strategi ekonomi ke depan tidak bisa hanya bergantung pada satu narasi hilirisasi saja. Kita butuh mesin penggerak yang baru. Peringatan lampu kuning ini tentu membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Seberapa siap dan seberapa kokoh sebetulnya strategi ekonomi jangka panjang kita? Nah, di pembahasan berikutnya kita akan membedah celah-celah di dalam dokumen RPJMN itu sendiri dalam menavigasi badai global yang sudah ada di depan mata. Pastikan Anda tidak ketinggalan analisisnya. Kita langsung saja ya, kita mau lakukan stress test pada mesin ekonomi Indonesia. Kita mau uji tekan, seberapa kuat sih strategi ekonomi kita ini kalau dihadapkan sama badai global yang katanya bakal datang. Nah, buat pemanasan, ingatkan pembahasan kita sebelumnya, kita ngomongin angka keramat ini, 5,11%. Angka ini tuh bukan cuma statistik biasa, tapi ini tuh lampu kuning yang udah nyala di dashboard ekonomi kita. Sinyal jelas kalau jalan ke target ambisius 8% itu, wah bakal terjal banget. Tapi, hari ini kita geser dulu fokusnya. Karena dengan awan badai ekonomi global yang kelihatannya makin gelap, pertanyaan paling mendasar buat kita semua sebagai investor ya ini. Seberapa kuat sih benteng pertahanan Indonesia? Fondasi ekonomi kita ini beneran kokoh nggak buat nahan guncangan yang kayaknya sih nggak bisa dihindari? Oke, kita bedah satu-satu ya. Apa aja sih ancamannya? IMF sudah ngasih warning, ada 3 bom waktu yang lagi berdetak buat negara-negara berkembang kayak Indonesia. Apa aja itu? Yuk kita lihat. Nah, ini dia 3 tantangan utamanya. Pertama, ruang fiskal kita makin sempit, beban utang nambah. Kedua, ada risiko distorsi dari kebijakan industri yang kita jalankan. Dan ketiga, ancaman permintaan global yang bisa tiba-tiba anjlok. Masing-masing dari ini tuh udah kayak badai sendiri loh. Coba deh, perhatikan poin yang kedua. Peringatan IMF soal kebijakan industri yang bisa jadi mahal dan mengganggu ini, rasanya kok kayak nyentil langsung strategi andalan kita, yaitu hilirisasi ya kan? Nah, ini nih titik panasnya. Titik gesekan yang harus banget kita pantau sebagai investor. Oke, itu tadi ancamannya. Terus gimana Indonesia siap-siap? Cetak birunya ada di RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Di situ udah disiapin perisai pertahanannya. Mari kita lihat. Perisai yang pertama itu disiplin fiskal. Dan ini beneran dilakuin loh, pemerintah ngerem pengeluaran habis-habisan. Lihat aja datanya, belanja pemerintah tumbuhnya cuma 2,50%. Ini tuh langkah defensif yang cerdas banget, dan sejalan sama resepnya IMF buat nabung lagi di masa-masa sulit kayak gini. Lanjut ke perisai kedua, jaring pengaman sosial yang adaptif. Coba bayangin deh, ini tuh kayak airbag-nya ekonomi kita. Begitu ada guncangan, boom, bantuan bisa langsung disalurkan buat ngejaga daya beli masyarakat. Nggak cuma yang paling miskin, tapi juga kelas menengah yang rentan. Ini fungsinya penting banget sebagai stabilisator otomatis pas krisis. Tapi kan bertahan doang nggak cukup buat menang ya. Indonesia juga nyerang, dan inilah pedangnya. Ini strategi ofensif kita, sebuah pertaruhan besar yang bisa jadi penentu masa depan ekonomi kita. Nah, disinilah letak pertaruhan besarnya. Di satu sisi, kita punya IMF yang nyaranin buat hati-hati. Kebijakannya terbatas aja, terarah, dan harus jelas kapan selesainya. Di sisi lain, Indonesia malah all in. Hilirisasi dijadiin prioritas nasional yang super agresif dan luas. Ini udah jelas banget kan, ada pertentangan strategi yang, wow, sangat tajam. Oke, jadi sebagai investor, pertanyaan di kepala kita sekarang cuma satu. Pertaruhan ini bakal untung atau buntung? Yuk kita intip data-data awalnya. Dan ini dia hasilnya. Angka pertama dari tahun 2025 udah keluar. Dan terus terang, ini bukan kabar bagus, minus 0,66%. Angka ini tuh kayak sirene darurat yang suaranya kenceng banget. Nggak bisa kita abaikan. Terus kenapa angka minus ini penting banget? Simple, karena sektor pertambangan itu jantungnya strategi hilirisasi kita. Kalau di jantungnya aja udah kontraksi begini, ini bisa jadi retakan pertama di fondasi strategi ofensif kita. Ini bukti nyata dari risiko yang dari awal udah diwanti-wanti sama IMF. Dan ini butuh perhatian penuh dari kita semua.
Oke, setelah kita lihat semua data ini, dari ancaman sampai pertahanan dan serangannya, sekarang waktunya kita tarik benang merahnya. Apa artinya stress test ini buat portofolio dan keputusan investasi Anda ke depan? Jadi kesimpulannya sebenarnya cukup jelas. Dari sisi pertahanan, perisai fiskal dan sosial kita itu kokoh. Itu kabar baiknya. Tapi, risikonya ada di pedang kita, yaitu hilirisasi. Ini pedang bermata dua. Kebijakan ini jelas-jelas bertentangan dengan saran ahli global, dan kontraksi di sektor pertambangan sebesar minus 0,66% itu adalah lampu merah yang nggak bisa kita anggap remeh. Pertanyaan besarnya sekarang, kebijakan ini beneran bikin kita lebih kompetitif, atau cuma jadi ketergantungan mahal sama insentif dari negara? Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang super krusial buat dipikirin. Kalau mesin industri andalan kita ini udah mulai nunjukin tanda-tanda batuk-batuk, apakah transformasi digital bisa jadi mesin pertumbuhan yang baru? Atau jangan-jangan digitalisasi ini cuma jadi pelumas aja buat mesin lama yang sebenarnya udah mulai aus? Nah, pertanyaan itulah yang akan kita kulik habis di segmen kita berikutnya. Oke, selamat datang kembali. Di pembahasan kita sebelumnya kan kita udah ngupas tuntas soal navigasi di tengah badai dan berbagai risiko global yang mengintai RPJMN. Nah, sekarang kita mau geser fokus kita ke satu titik terang yang sinarnya paling terang di tengah badai itu. Transformasi digital di Indonesia. Jadi, ini dia nih ceritanya sektor digital Indonesia. Sebuah arena yang jadi sorotan utama buat investor manapun yang serius mau lihat pasar Nusantara. Oke, kita coba bedah bareng ya, apa aja sih peluangnya dan di mana jebakannya. Oke, biar gampang, analisis kita kali ini kita bagi jadi 5 bagian. Kita bakal mulai dari yang bagus-bagusnya dulu nih, optimisme yang tinggi, terus kita benturin sama kenyataan di lapangan, dan di akhir kita tarik benang merahnya, sebenarnya peluang buat Anda sebagai investor tuh ada di mana. Yuk, kita mulai dari angka yang lagi jadi omongan semua orang. Coba deh, perhatiin angka ini, 8,35%. Ini luar biasa loh. Kenapa? Karena di saat sektor-sektor raksasa kayak konstruksi itu melambat, bahkan pertambangan minus, sektor informasi dan komunikasi ini malah melesat tinggi. Angka ini tuh bukan cuma statistik biasa, ini sinyal yang kuat banget. Nah, yang lebih gila lagi kalau kita bandingin, lihat deh kontrasnya. Pertumbuhan Infocom ini, hampir 2 kali lipat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Jelas banget kan? Ini dia bintang panggung ekonomi Indonesia sekarang. Pertumbuhan sekeren ini tentu aja bukan kebetulan. Ada visi besar pemerintah di belakangnya, yang menjadikan digital itu ya semacam tulang punggung buat rencana pembangunan jangka menengah nasional. Coba kita intip blueprint-nya. Nah, kata kuncinya di sini itu pengaruh utamaan atau mainstreaming. Maksudnya apa sih? Gampangnya gini, digital itu bukan lagi cuma sektor pendukung, bukan cuma pelengkap, tapi dia jadi fondasi yang meresap ke semua hal. Dari cara petani mantau hasil panennya, sampai gimana pabrik manufaktur bisa jadi lebih efisien. Dan strateginya ini, ambisius banget. Tujuannya itu menanamkan DNA digital ke semua lini pemerintahan dan ekonomi. Mulai dari e-government, biar birokrasi lebih simpel, dorong ekonomi hijau, sampai yang paling canggih nih, manfaatin ribuan peneliti AI buat melontarkan Indonesia ke era baru. Keren kan? Oke, visinya kedengeran canggih dan menjanjikan ya. Tapi, kita sebagai investor kan harus selalu due diligence. Pertanyaannya simpel, seberapa kokoh sih fondasi yang nopang mimpi besar ini? Nah, disinilah kita mulai nemuin, katakanlah, retakan-retakan pertama. Di balik angka pertumbuhan yang kelihatannya gemilang, infrastruktur fisik yang jadi penopangnya, ternyata cukup rapuh dan nunjukin kelemahan struktural yang serius. Coba lihat fakta pertama yang, jujur aja, cukup mengejutkan. 5G. Teknologi yang udah jadi standar baru di banyak negara, di Indonesia cakupannya baru 0,15%. Ini bukan cuma angka kecil ya, ini hambatan nyata buat inovasi masa depan. Lanjut yang kedua, kecepatan internet rata-rata. Kita ada di angka 24,96 Mbps. Angka ini menempatkan kita di peringkat 9 se-Asia Tenggara. Artinya apa? Ya, artinya buat membangun ekonomi digital yang lincah dan kompetitif, kita ini ibaratnya masih lari sambil gendong beban. Jadi kalau kita kumpulin semua tadi, inilah dia tembok realitasnya. Kesenjangan digital. Pertumbuhan yang kita lihat di awal tadi itu ternyata sangat-sangat terpusat di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Buat Anda para investor, ini artinya pasar yang kelihatannya gede banget, ternyata sangat tersegmentasi dan nggak merata. Oke, PR-nya jelas kan? Perbaiki infrastruktur. Tapi buat nambal kesenjangan itu butuh duit yang masif.
Dan sayangnya, soal pendanaan ini ada tantangannya sendiri. IMF sendiri udah ngasih warning loh. Di era suku bunga tinggi kayak sekarang, ruang fiskal negara-negara berkembang, ya termasuk Indonesia, itu terbatas banget. Simpelnya, kantong pemerintah nggak cukup dalam buat ngebangun semua ini sendirian. Nah, karena itu, solusi andalannya adalah skema KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Intinya, pemerintah itu kayak ngundang Anda, para investor swasta, buat patungan, ikut ngebangun infrastruktur digital ini. Tapi, disinilah dilemanya. Namanya juga modal swasta, pasti nyari untung kan? Pertanyaannya, siapa yang mau invest di daerah-daerah terpencil yang secara komersil ya kurang menarik? Ini rintangan terbesar buat skema KPBU, dan ini PR yang serius banget. Oke, setelah kita lihat sisi optimis dan sisi pesimisnya, jadi apa dong artinya semua ini buat Anda? Gimana cara kita sebagai investor membingkai peluang ini dengan benar? Ini dia pertanyaan pamungkasnya. Apakah sektor digital ini beneran jadi mesin pertumbuhan baru yang bisa narik seluruh gerbong ekonomi Indonesia? Atau perannya cuma sebagai pelumas yang bikin mesin-mesin lama jalan sedikit lebih mulus aja? Dan setelah kita timbang-timbang, kesimpulannya cukup jelas. Untuk saat ini untuk sekarang, sektor digital itu belum jadi mesin utama. Peran terbesarnya lebih sebagai akselerator efisiensi. Tugasnya itu bikin sektor raksasa kayak manufaktur dan pertanian jadi lebih produktif. Terus, peluang investasi terbesarnya di mana? Jawabannya bukan di softwarenya, tapi di hardwarenya. Di pembangunan fondasi fisiknya, kabel fiber optik, menara-menara BTS yang bisa bawa transformasi digital ini ke seluruh pelosok negeri. Disitulah the real game is. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan yang jauh lebih besar lagi. Kalau digital ini cuma pelumas, terus mesin mana yang bakal bawa Indonesia ngejar target pertumbuhan ambisius 8% itu? Apakah mimpi itu sebetulnya realistis atau cuma ilusi? Pertanyaan krusial inilah yang bakal kita bedah tuntas di segmen berikutnya. Dalam debat imajiner, menakar mimpi 8%, ambisius atau ilusi. Jadi tetap di sini. Halo, selamat datang kembali. Di pembahasan kita sebelumnya, kita udah ngobrolin soal transformasi digital kan? Nah, kali ini kita akan coba jawab satu pertanyaan super penting yang mungkin ada di benak setiap investor. Mungkinkah mimpi pertumbuhan 8% untuk Indonesia ini benar-benar bisa jadi kenyataan? Jadi pertanyaannya simple, tapi dalam. Apakah mesin digital yang baru ini beneran punya tenaga buat mendorong ekonomi kita sampai ke angka 8%? Angka ini bukan sekedar angka loh. Buat para investor, ini adalah kompas yang bisa menentukan kemana triliunan rupiah dana akan diarahkan. Penting banget. Oke, untuk menjawabnya, kita akan bedah perdebatan ini dalam 5 ronde. Kita mulai dari melihat gap antara realita dan ambisi, terus kita adu kekuatan mesin pertumbuhan lama dan baru, setelah itu kita hitung seberapa besar tantangan dananya, kita analisis juga pertaruhan besar yang namanya hilirisasi, dan terakhir kita lihat vonisnya, ini maraton atau butuh mujizat. Oke, ronde pertama, arena realita versus ambisi. Disinilah kita bakal lihat seberapa jauh sih jarak antara posisi kita sekarang sama tujuan yang mau kita capai. Coba kita lihat. Di satu sisi, kita punya realita. Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi kita ada di angka 5,11%. Solid, tapi ya segitu. Nah, di seberang sana, ada target yang super ambisius, 8% di tahun 2029. Jaraknya itu hampir 3%. Pertanyaan besarnya, gimana caranya kita bangun jembatan buat menyeberangi jurang ini cuma dalam 4 tahun? Nah, untuk membedah ini, kita akan pakai 2 sudut pandang. Bayangkan ada 2 analis. Yang pertama, Andi, si optimis yang percaya banget sama kekuatan transformasi. Terus yang kedua, Budi, si skeptis yang selalu berpegang pada data keras dan melihat banyak banget tantangan di depan. Sekarang kita masuk ronde kedua. Ini jantung perdebatan kita, mesin pertumbuhan. Jadi, dari mana pertumbuhan di masa depan bakal datang? Apakah kita masih akan bergantung sama komoditas? Atau gelombang baru digital ini yang bakal ambil alih? Budi, si skeptis, langsung nunjukin satu angka yang, jujur aja, bikin khawatir. Minus 0,66%. Ya, Anda nggak salah dengar. Minus. Ironisnya, angka ini datang dari sektor pertambangan, sektor yang jadi andalan kebijakan hilirisasi. Buat Budi, ini lampu kuning pertama yang nyala ya terang banget. Bagi Budi, angka ini tuh kayak retakan pertama di fondasi mimpi 8%. Logikanya gampang, gimana kita bisa lari kenceng kalau tumpuan utama kita malah lagi cedera? Ini bukti nyata katanya bahwa ekonomi kita itu masih gampang goyah karena harga komoditas global yang naik turun. Tunggu dulu.
Andi si optimis nggak tinggal diam. Dia balas dengan angka yang luar biasa, plus 9,93%. Angka dari mana ini? Sektor jasa lainnya. Buat Andi, ini adalah suara mesin ekonomi baru yang selama ini mungkin nggak kedengeran, tapi sekarang udah mulai tancap gas. Dan dia nggak berhenti di situ. Ada lagi amunisinya, sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh lebih dari 8%. Bagi Andi, dua angka ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti kalau DNA ekonomi kita itu lagi berubah. Dari ekonomi gali dan jual, jadi ekonomi yang berbasis pengetahuan dan inovasi digital. Tentu, mesin baru itu butuh bahan bakar. Dan bahan bakarnya ya investasi. Di ronde ketiga ini kita akan lihat tantangan pendanaannya. Mimpi besar ini butuh uang yang sangat-sangat besar. Dan disinilah kekhawatiran Budi makin menjadi-jadi. Coba lihat gap atau kesenjangan ini. Buat bisa mencapai 8%, kita butuh pertumbuhan investasi hampir 10% setiap tahunnya. Kenyataannya cuma 5%-an. Ini bukan selisih biasa, ini jurang finansial yang lebar banget. Budi bahkan nambahin lagi, dia menunjuk sektor konstruksi yang pertumbuhannya lambat. Coba lihat katanya, kita ngomongin mesin digital dan pabrik canggih, tapi siapa yang mau bangun gedungnya? Kalau semen dan bajanya aja geraknya pelan, gimana chip dan software bisa lari kencang? Masuk akal juga ya? Tapi, Andi melihatnya dari kacamata yang beda. Menurut dia, pemerintah itu realistis kok. Anggaran negara atau APBN itu cuma bagian kecil dari cerita. Pemerintah sekarang perannya bukan lagi jadi pemain utama, tapi jadi sutradara. Tugasnya adalah menggelar karpet merah dan mengundang investasi swasta yang porsinya gede banget, lebih dari 86% untuk jadi bintang utamanya. Oke, ronde keempat. Kita bahas kebijakan yang paling sering jadi sorotan, hilirisasi. Pertanyaannya, kebijakan ini bakal jadi senjata pamungkas kita atau malah jadi bumerang? Kali ini Budi nggak sendirian. Dia bawa saksi ahli, yaitu IMF, yang secara terang-terangan bilang kalau kebijakan industri besar-besaran seperti ini bisa jadi pisau bermata dua. Biayanya mahal dan berpotensi mengganggu pasar. Ini peringatan serius dari lembaga keuangan global. Andi langsung membalas. Dia bilang, mungkin IMF salah baca petanya. Menurut Andi, hilirisasi di sini tuh bukan satu kebijakan untuk semua. Ini lebih seperti operasi presisi. Selain nikel yang besar itu, pemerintah juga menyasar komoditas yang dekat dengan masyarakat, dari kelapa sawit, kelapa, sampai rumput laut. Tujuannya, kata Andi, bukan cuma soal pertumbuhan PDB, tapi juga pemerataan ekonomi. Akhirnya kita sampai di ronde terakhir. Setelah mendengar semua argumen pro dan kontra, apa kesimpulannya? Jalan menuju 8% ini sebuah maraton panjang atau butuh sebuah keajaiban? Jadi, inilah dua kesimpulan akhir yang sangat berbeda. Dari kubu optimis, Andi percaya kita ini lagi lari maraton, sabar membangun fondasi dulu buat bisa lari cepat di tahun-tahun mendatang. Sebaliknya, dari kubu skeptis, Budi merasa kita ini seperti terjebak di treadmill 5% dan butuh semacam mukjizat reformasi kebijakan biar bisa loncat ke target 8%. Pada akhirnya, semua perdebatan ini membawa kita ke satu pertanyaan yang paling penting, terutama untuk Anda para investor. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar, Andi atau Budi. Bukan itu. Pertanyaan yang lebih relevan adalah, dari semua faktor yang kita bahas tadi, mulai dari komoditas yang lesu, digital yang meledak, gap investasi, sampai pertaruhan hilirisasi, faktor mana yang menurut Anda akan paling besar dampaknya ke portofolio Anda ke depan? Tentu saja, perlu diingat ya, semua yang kita diskusikan di sini tujuannya untuk informasi dan menambah wawasan. Ini bukan saran investasi. Keputusan untuk beli atau jual pada akhirnya tetap ada di tangan Anda masing-masing. Selamat menganalisis dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.